Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Rifandai. Saya dari Unira Malang, Prodi Teknik Informatika semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang data flow diagram DFD, kemudian entity relationship diagram atau ERD, use case diagram, activity diagram, dan yang terakhir kelas diagram UML. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama, data flow diagram atau DFD dan DFD level. DFD kepanjangan dari data flow diagram, merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. DFD dibuat oleh para analisis untuk membuat suatu sistem yang baik, di mana DFD ini nantinya diberikan kepada para programmer untuk melakukan proses coding atau pengkodingan. Tools yang digunakan pada pembuatan DFD atau data flow diagram yaitu SICase, kemudian Power Designer 6, dan yang terakhir salah satu cara lain untuk mendesain sistem yaitu menggunakan UML atau Unified Manual Language. Kemudian simbol DFD. Simbol DFD ada 4. Yang pertama, entity atau entitas atau terminator. Suatu kesatuan di luar sistem atau external entity yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem berupa orang, organisasi, dan sistem lainnya. Entitas atau entity berbentuk seperti ini, berbentuk kotak. Kemudian yang kedua, proses. Berfungsi untuk aktivitas yang mengolah input menjadi output. Nah, di sini data akan diolah menjadi input, kemudian yang terakhir akan ada keluaran sebagai output. Yang ketiga, data flow atau aliran data. Aliran data pada sistem seperti antar proses, antar terminator dan proses, serta antar proses dan data store. Bentuknya seperti line, ada anak panah ke kiri dan anak panah ke kanan. Kemudian yang keempat, data store. Berfungsi untuk penyimpan data pada database berupa tabel. Setelah data diolah atau diproses, kemudian akan disimpan pada data store ini. Biasanya berbentuk seperti tabel. Kemudian DFD level. DFD level ini ada dua macam. Yang pertama, DFD level 0, dan yang kedua DFD level 1. DFD level 0 ini merupakan DFD tingkat rendah, paling rendah sebelum DFD level 1. Semua entitas pada diagram konteks termasuk juga aliran data akan langsung diarahkan kepada sistem. Jadi di level 0 ini semua data akan diarahkan langsung kepada sistem. Kemudian pada diagram konteks ini juga tidak ada informasi tentang data yang tersimpan dan tampilan diagram tergolong sederhana. Jadi DFD tingkat 0 ini merupakan DFD tingkat rendah karena tidak menampilkan diagram, kemudian tidak menampilkan diagram tersimpan juga atau data tersimpan, tampilannya juga sederhana. Kemudian yang kedua, DFD level 1 merupakan tahapan lebih lanjut tentang DFD level 0, di mana semua proses yang ada pada DFD level 0 akan dirinci dengan lengkap sehingga lebih lengkap dan detail. Proses-proses utama yang ada akan dipecah menjadi sub-sub proses. Pada DFD level 1 ini akan lebih disempurnakan. Oleh karena itu, DFD level 1 ini dianggap tingkatan yang lebih lanjut setelah DFD level 0 atau diagram konteks. Nah, sekarang perbedaan antara DFD level 0 dan DFD level 1. Ada 4 perbedaan atau 4 macam perbedaan. Yang pertama, DFD level 0 hanya menggambarkan sistem secara basic saja. Kemudian yang kedua, pada DFD level 0 hanya menjelaskan aliran data dari input sampai output. Sedangkan di DFD level 1 menggambarkan seluruh aliran data yang lebih kompleks atau yang lebih lengkap. Pada setiap proses yang kemudian terbentuklah data store atau aliran data. Dan yang terakhir, di DFD level 1 menggambarkan sistem secara sebagian atau seluruh secara mendetail. Jadi digambarkan semua aliran data, arus data secara lengkap atau mendetail. Ini contohnya di DFD level 0.
Dari data kemudian input diproses 1, proses 2 langsung output. Sedangkan di DFD level 1 dijelaskan secara rinci prosesnya ada 3. Dari data kemudian input, kemudian proses 1, proses 2, proses 3, dan akhirnya output. Nah, sekarang ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan abstrak dan konseptual representasi data. Entity Relationship adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem. Pada diagram ini, untuk menggambar metode Entity Relationship ini disebut Entity Relationship Diagram, ER diagram, atau yang lebih singkat disebut sebagai ERD. Notasi simbolik ERD ada 4. Yang pertama entitas berbentuk persegi panjang, disebut sebagai himpunan entitas. Merupakan suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Suatu yang paling penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contoh bisa sebagai pelanggan, sebagai mahasiswa, pekerja mobil, dan lain-lain. Di sini saya membuat contoh sebagai pelanggan. Yang kedua atau poin B, atribut. Atribut ini berbentuk oval. Merupakan elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap ERD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Seperti ini. Jadi ada entitas, kemudian ada atribut. Atribut yang pertama bisa nama item, yang kedua ukuran, dan yang terakhir bisa dipakai sebagai deskripsi. Yang poin ketiga atau poin C berbentuk belah ketupat, disebut sebagai himpunan relasi, menunjukkan adanya hubungan. Jadi pada relasi ini menunjukkan hubungan mulai dari yang awal tadi akan terus berhubungan. Contohnya seperti ini. Dari entitas data sebagai mahasiswa, kemudian akan direlasikan untuk atribut dari mahasiswa mengikuti akan direlasikan ke no MHS, kemudian ke matkul, kemudian yang terakhir link berbentuk garis, merupakan penghubung antar himpunan. Jadi mulai dari awal dari relasi atribut akan selalu dihubungkan. Kardinalitas atau derajat relasi ada 3 macam. Yang pertama one to one atau 1 ke 1. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya, dari B hanya bisa berhubungan dengan anggota A. Kemudian yang kedua one to many, 1 ke banyak. Pada one to many ini, setiap anggota kelas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang terakhir, many to many, banyak ke banyak. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas, himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Contoh RD seperti ini. Nama sebagai atribut, kemudian akan dihubungkan ke dosen, dari dosen pengajar, kemudian mata kuliah akan dihubungkan ke kode, SKS, nama, dan sebagainya. Kemudian dihubungkan lagi menggunakan relasi ke KRS. Dan sampai akhirnya ke kode dan nanti akan terus berhubungan. Pada tahapan ini kita hanya menginput sekali saja, nanti setelah dihubungkan otomatis data kita tinggal milih aja. Kemudian use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem atau aktor dengan kasus use case yang disesuaikan dengan langkah-langkah skenario yang telah ditentukan. Jadi akan disesuaikan dengan langkah-langkah awal yang sudah kita buat, sudah kita rancang atau sudah kita tentukan. Sejak awal tahun 1992, dengan adanya pengembangan UML, yaitu Jacob et al. Menjadikan use case sebagai model utama atau yang dibutuhkan requirement model pada UML.
Lambang use case ada seperti orang ini sebagai aktor, kemudian bulat atau lingkaran sebagai use case, catatan, kemudian yang lain ini sebagai relasi aktif, relasi pasif, dan generalisasi. Lanjut ke pengertiannya. Use case diagram menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user, kemudian memfokuskan pada proses komputerisasi, automated process, menggambarkan hubungan antara use case dan aktor. Use case menggambarkan proses sistem, kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Contohnya seperti ini. Dari konsumen membeli barang, kemudian akan dibayarkan ke kasir. Aktor use case diagram. Aktor menggambarkan orang atau objek, sistem, eksternal entitas, stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Aktor memberikan input atau menerima informasi. Jadi di aktor ini bisa memberikan input atau menerima informasi dari sistem. Aktor biasanya menggunakan nouns. Aktor bisa digambarkan sebagai stick figure atau seperti ini, dan juga bisa sebagai gambar visual. Tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Indikasi sistem untuk sebuah aktor yang merupakan sebuah sistem. Adanya aktor bernama time yang mengidentifikasi schedule event atau suatu kejadian yang terjadi secara periodik atau bulanan. Association use case diagram. Association use case diagram antar aktor dan use case. Ujung panah pada association antar aktor dan use case mengidentifikasi siapa, apa yang meminta interaksi dan bukannya mengidentifikasi aliran data. Sebaiknya digunakan garis tanpa panah untuk association antar aktor dan use case. Seperti ini. Association antar aktor akan dikasih anak panah untuk mengidentifikasi bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem Anda. Panahnya seperti ini. Untuk mengidentifikasi bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem Anda. Kemudian activity diagram. Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan. Sementara use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. Menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Jadi activity diagram ini menggambarkan awal proses, dari awal terbentuknya sampai nanti berakhirnya proses. Menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram menggambar sebuah pekerjaan atau tugas dalam workflow. Pada UML, activity diagram dengan simbola belah ketupat, Lazog, horizontal top and bottom width convex slits, seperti ini. Start stage dengan tegas menunjukkan dimulainya suatu workflow. Berarti pada start stage ini menunjukkan awal atau pertama-tama kali akan dimulainya sebuah program. Karena hanya ada satu start stage dalam sebuah workflow. Pada UML, start stage digambarkan dengan simbol lingkaran yang solid seperti ini. Yang ketiga, end stage. End stage menggambarkan akhir atau terminal. Pada sebuah activity diagram, bisa terdapat lebih dari satu end stage pada satu activity diagram. Beda dengan yang pertama tadi, hanya satu stage saja. Yang di sini bisa ada satu atau lebih activity diagram. Pada UML, end stage digambarkan dengan simbol sebuah bull eyes seperti ini. Kemudian selanjutnya stage transition.
State transition menunjukkan kegiatan apa berikutnya. Berarti state transition ini menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan, yang harus dilakukan maksudnya. Pada UML, state transition digambarkan oleh sebuah solid line atau garis yang ada anak panahnya. Decision merupakan suatu titik atau poin pada activity diagram yang mengidentifikasi suatu kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Pada UML, decision digambarkan dengan simbol diamond seperti ini. Kemudian class diagram. Class diagram merupakan sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah project atau objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi. Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain sebagainya. Class diagram memiliki 3 area pokok. Yang pertama nama, kemudian yang kedua atribut, dan yang terakhir metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Ada 3 sifat yang akan dimiliki atau yang dimiliki oleh atribut dan metode. Yang pertama private, tidak dapat dipanggil dari luar. Kelas yang bersangkutan. Kemudian yang kedua protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Dan yang terakhir public, dapat dipanggil oleh siapa saja atau semua orang tanpa harus bersangkutan. Class diagram berfungsi untuk membantu dalam visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem. Merupakan fondasi untuk komponen diagram dan deployment diagram. Diagram paling penting pada object oriented analysis dan desain. Class digambarkan dengan sebuah kotak dengan 3 section. Dan yang terakhir sebuah class atau atribut atau metode bisa mempunyai dokumentasi guna dengan lambang di bawah ini dan tarik dengan garis putus pada panah. Objek ada 2. Yang pertama objek merupakan instansi dari class. Yang kedua objek adalah orang atau tempat, kejadian atau suatu tentang di mana kita mau menangkap informasi. Contohnya seperti ini. Class name berupa mahasiswa. Kemudian name, alamat, nama merupakan atribut, properti atau data. Dan yang terakhir kuliah, cuti, KKP merupakan metode atau function atau behavior. Visibility menyatakan level akses sebuah objek. Visibility dapat diterapkan pada atribut atau metode. Tampilkan visibility secara urut, kelompok, mulai dari urutan tertinggi sampai terkecil. Type data, integer, float, karakter dari sebuah atribut dapat disertakan. Visibility public bersimbol tanda plus. Kemudian protected bersimbol tanda pagar. Sedangkan private tanda minus. Multiplicity indikasi berapa banyak objek yang bisa mengisi properti. 1 pasti hanya 1. Kemudian 0.1 bisa diartikan 0 atau 1. Tanda bintang tidak ada batasan, bisa 0, 1 sampai angka ke n atau tak terbatas. Biasanya didefinisikan batas bawah dan batas atas, kecuali untuk yang pasti bernilai 1. Seperti ini. Mirip dengan konsep one to one dan one to many pada relational database. Hubungan antar kelas ada 4 hubungan. Yang pertama asosiasi, yang kedua agregasi, yang ketiga pewarisan, dan yang terakhir hubungan dinamis. Asosiasi merupakan hubungan statis antar kelas.
Agresi merupakan hubungan yang menyatakan bagian terdiri atas. Pewaris merupakan hubungan hierarki antar kelas. Dan nomor 4, hubungan dinamis merupakan rangkaian pesan atau message yang dipassing dari satu kelas kepada kelas yang lainnya. Association menggambarkan hubungan antar kelas, ditandai dengan garis lurus atau line. Seringkali ditambah label dan multiplicity untuk memperjelas hubungan. Multiplicity adalah jumlah kejadian minimum dan maksimum dari suatu objek atau kelas untuk satu kejadian tunggal dari objek kelas yang terkait. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.